Oke, kembali lagi bersama saya Julian di channel Gitar Second JKT, di mana channel ini berisi tentang mereview gitar-gitar yang memang ada di lapak gitar saya. Nah, buat yang baru mampir di channel saya nih atau baru nongkrong di channel saya, boleh bantu like, comment, share, serta subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat lagi nih buat bikin konten-konten video selanjutnya. Oke. Untuk kali ini saya nggak mereview barang yang lagi saya jual, tapi saya mereview barang yang memang pernah dibeli sama customer saya sekitar tahun 2018-an atau 2019 gitu, saya lupa ingat deh. Yang jelas udah sekitar 2 tahun sampai 3 tahunan mungkin ya, kalau dihitung sekarang kan udah masuk di tahun 2022 ya kan. Oke. Nah, kenapa saya sih sebenarnya di sini lagi main ya kan. Maksudnya lagi silaturahmi lah guys. Nah, kebetulan saya keinget kan, oh iya, lu dulu pernah beli gitar sama saya, boleh dong saya review gini. Nah, ternyata guys, yang bikin saya kaget gini. Gitar ini dari pertama dia beli sama saya nggak ada nih, maksudnya yang namanya cacat-cacat, terus gores-gores atau ding-ding, nggak ada guys. Jadi kayak masih tetap pertama kali dia beli sama saya, cuman ya ini agak debu aja nih karena nggak dimainin. Nah, untuk perawatan yang punya si pemilik ini nih, yang beli sama saya ini pinter guys. Maksudnya dia kan juga sharing ya. Oke, nanti kita ulas deh perawatan untuk gitar yang memang benar terus seperti apa agar ya hasilnya ini aman. Dan di sini juga bisa dibilang dari serial number pembuatan gitar ini tahun 2016 loh guys. 2016, bayangin, sekarang udah masuk ke tahun 2022. Jadi sekitar 6 tahunan gitar, tapi gitar masih overall saya bilang masih oke banget. Topnya masih rata, nggak kembung, tensi senar juga masih oke, dan ya mungkin fretnya aja nih agak kobes sedikit ya, karena kan memang ya namanya gitar dipakai ya, mungkin ya minusnya itu. Nah, sekarang oke deh, kita ulas dulu nih spek gitar yang lagi saya pegang ini. Gitar ini yang lagi saya pegang ini serinya Semic GD303, dimana dia gitar ini saya dapat udah akustik elektrik guys. Dia pakai elektriknya Fishman Isis lah, Fender, tapi ini bisa dibilang ya Isis yang bentuknya kayak Isis, cuman ini yang versi Fendernya nih bawaan. Nah, menarik nih guys, gitar ini topnya belum solid guys, masih aluminium, tapi secara kualitas gitar ini sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat mumpuni. Maksudnya untuk karakter sound ya udah oke banget untuk sekelas gitar aluminium ya. Nah, mungkin saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Semic dulu ya. Jadi Semic itu dulu, kalau barang-barang brand yang namanya saya tuh pernah dapet yang made in Korea guys. Mungkin dari awal pembentukan PT Semic mungkin dari Korea ya, sampai saya nggak tahu juga akhirnya dia buat pabrik di Indonesia, dan pabriknya ada di sekitar lokasi Cilengsi kalau nggak salah. Nah,
Untuk brand Semik nih guys, ini sebenarnya brand Semik tuh dulu walaupun dia diproduksi di Indonesia, cuman gitar ini bukan buat pasar Indo guys. Awal-awalnya dia masuk ke pasar untuk Eropa guys. Makanya di label di sininya dia desainnya ada tulisan design and engineering in the USA. Desainnya dia masuk USA, berarti kan masuknya ini untuk pasar-pasar Eropa ya guys. Nah pasti kalian penasaran dong gitar Semik ini spesifikasinya seperti apa sih. Oke, sekarang saya ulas ya. Untuk topnya guys, dia top ini dia menggunakan topnya spruce nih. Topnya spruce. Untuk backnya mahogani, setnya dia pakai sapele guys. Nah untuk neck mahogani, nah dryer masih yang open gear nih, jadi ada tutup kalengnya. Nah masuk gitar-gitar jadul mungkin ya kan, nggak terlalu jadul-jadul banget sih, orang 2016 kok. Nah jadi untuk neck dia mahogani ya full. Nah untuk fretboardnya dia kalau saya lihat seratnya ini rosewood nih guys, sampai bridge juga dia pakai rosewood. Nah oke, sekarang kita bahas nih untuk karakter yang tadi gitar sespek ini yang tadi saya mainin di depan, ya mungkin kalian juga mungkin bisa menilai lah karakternya seperti apa. Dan saya juga merekamnya sih pakai mic biasa aja, jadi maklum kalau memang suaranya masih pecah, nggak sebagus misalkan saya soundcard, saya direct atau mic todong, karena kan ya saya apa ada seadanya aja alat, karena saya juga nggak niat buat konten ke sini kan. Nah untuk perawatan nih guys, untuk perawatan jadi gitar ini saya kasih treatment ke pembeli yang sebelumnya kan, dia nanya maksudnya untuk gitar supaya aman tuh gimana sih cara ngerawat gitar supaya aman agar tidak ada perubahan top kembung atau neck bengkok cekung. Nah saya pernah ngasih penjelasan sama dia seperti ini guys. Nah gitar nih sebenarnya akan awet apalagi dengan kualitas original. Semakin lama kalau menurut saya suaranya akan semakin enak, karena kan semakin lama semakin berumur, kadar kayu yang ada di gitar ini lama-lama akan mengering guys. Jadi yang menghasilkan tone-nya memang di gitar ini ya memang karakter gitar yang memang enak menurut saya. Tone-nya jelas, mid-nya jelas, bass-nya jelas, jadi ya seperti itulah kurang lebihnya. Nah untuk pertama saya kasih tahu gini guys, jika gitar ini tidak dimainkan, saya sarankan agar senarnya dikendor aja guys, dikendor. Nah dikendor yang pertama. Kedua, penaruh di tempat yang memang kalau menurut saya nggak panas juga, nggak dingin juga, dan jauh-jauh dari kelembapan lah. Nah mungkin dia ngikutin atau seperti itu, karena kan pas saya masuk di rumahnya dia juga nggak terlalu dingin juga, nggak terlalu panas juga, suhunya menurut saya stabil lah. Nah makanya pas saya cek ini kok enak. Dan saya juga menurut saya mitos lah misalkan dia bilang merawat gitar itu harus dipakai minyak wangi. Mungkin agan-agan pernah dengar biar suara garing atau ini. Yang menentukan suara karakter gitar itu bukan treatment seperti itu sebenarnya guys, tapi dari spesifikasi kayu. Nah ini gitar ini masih ala minute, tapi yang saya bahas tadi, yang saya bilang tadi, gitar biarpun ala minute tapi secara kualitas ini kualitas bagus. Makanya kan kalau dibilang Semik itu menurut saya bagus untuk buat pasar, karena dari finishingnya top glossy banget kalau menurut saya. Jadi dari desainnya menarik menurut saya kan, apalagi ini desain kembali lagi topnya desain kesenangan saya nih, tipe Dreadnought, dimana yang ruangannya biasa kita bilang itu jumbo lah, dimana ruangan diberi besar sehingga kedap suaranya nih lebih besar, makanya sound yang dihasilkan di gitar ini ya udah pasti besar. Ya mungkin itu aja sih, karena tadi kan saya juga iseng kan, pengen saya cek necknya, takutnya bengkok atau gimana, ternyata necknya masih lurus guys, nggak ada masalah, dan nggak ada refret. Tadi saya cek juga nggak ada refret, nggak ada buzzing, maksudnya masih seperti yang sama
saya belilah. Nah mungkin dari teman-teman juga bisa mengambil ilmu dari yang saya bilang tadi, mungkin bisa dipraktekin di rumah untuk treatment gitar teman-teman. Yang penting kalau saya percaya gini guys, yang namanya kita mempunyai barang original itu udah mempunyai standarisasi yang memang dibuat di setiap perusahaan, punya standarisasi, dan itu saya pastikan selagi pemakaiannya, merawatnya secara benar, ya gitar itu nggak akan ada masalah sampai kapanpun. Dan satu lagi guys, ini gitar saya selalu saranin sama si pemilik buat pakai, kalau mau aman pakai senar 0,10 aja. Oke lah, mentok-mentok misalkan pengen dapetin tone yang lebih besar, ya nggak apa-apa lah pakai 1152. Tapi kalau nggak pakai yang dia Dario yang extra light phosphor bronze tuh, ya saya lupa merek itu, yang bungkusnya warna putih, harganya sekitar 200 ribuan, atau enggak pakai elixir. Dan itu pun ya ketika memang nggak dimainin ya jangan di stem kenceng, maksudnya dikendor aja. Mungkin saya selalu kasih treatment itu aja sih, yang penting buat menjaga top ini dan bridge ini juga nggak nganga lagi. Oke, mungkin cukup sekian review gitar dari saya ya guys. Mungkin the nextnya dari teman-teman nih, misalkan ada ide, ada inovasi atau gimana, boleh dikasih ke komen saya, maksudnya buat saya biar supaya kan saya minta ini dong kan. Nah, masukan dari teman-teman lah, maksudnya biar saya akan buat video yang sesuai request teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian review gitar dari saya.